Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Detektif Tani. Ya teman-teman, kali ini saya lagi melakukan penyiapan lahan ya untuk tanaman semangka Madrid dan Amarillo sekitar populasi 6.000 batang. Untuk pupuk dasarnya saya menggunakan kohe ayam ya, kohe ayam yang seperti ini, sudah 1 tahun vakum, nggak pernah diisi airnya, jadi kohenya itu sudah tidak berbau dan halus seperti ini teman-teman. Jadi yang saya akan bahas kali ini adalah proses penyemaian. Jadi sebelum pembuatan lahan atau bedengan ini selesai, saya akan mempersiapkan bibit atau benih dulu. Saya akan melakukan proses penyemaian bibit Madrid dan Amarillo. Seperti apa caranya? Langsung saja kita masuk pembahasan semai teman-teman. Ya seperti ini, ini proses sudah saya masuk benih ya. Jadi benih sebelum dimasukin ke dalam media polybag kecil seperti ini, saya tidak menggunakan, saya sebagian menggunakan potre, cuma sebagian menggunakan media polybag kecil seperti ini. Sebelumnya teman-teman cetek dulu ya bibitnya. Jadi bibitnya harus dicetek dulu pakai gunting kuku, gak usah direndam ya. Setelah itu disiram dulu medianya. Itu kemarin, misalnya saya sekarang mau nyemai, kemarin tuh sudah disiram basah, sorenya paginya baru nyemai. Jadi ketika benih atau biji dimasukkan itu kondisi sudah lembab, sudah basah ya. Nah sekarang ini saya tinggal, setelah benih masuk, saya juga cuma tinggal menambahi agar lembabnya itu lebih bagus, lebih merata saja sebelum saya melakukan pengopenan. Jadi seperti itu teman-teman caranya. Setelah itu masuk pengopenan. Ini sudah saya open ya. Ini sudah saya open 3 malam 2 hari. Saya akan melakukan pembukaan open sekarang. Jadi gimana, ada yang bertanya 2 malam kok 3 malam 2 hari. Intinya seperti ini saja teman-teman. Jadi kalau teman-teman proses pemasukan benih kan pagi, jadi belum selesai sampai siang, jadi otomatis untuk pengopenannya akan masuk ke sore, udah setengah hari atau sore. Jadi hitungannya jika masuk pengopenan itu sore, maka teman-teman hitungannya 3 malam 2 hari. Tapi kalau teman-teman masuk pengopenannya pagi, berarti teman-teman opennya 2-3 hari 2 malam. Itu aja rumusnya. Nah ini setelah pembukaan open, ini masih 80% ya tumbuhnya, masih 80%. Soalnya agak keras kemarin ditindih itu, jadi bibit kurang pure ya. Ini sudah 80%, kita open luar dulu. Setelah open luar selama 1 hingga 2 hari. Jadi jangan khawatir teman-teman, walaupun enggak 100% seperti ini, tapi ini sudah tumbuh semua, cuma belum mengangkat. Tinggal kita open luar dan lalu kita melakukan penyiraman. Setelah ini kita melakukan penyiraman tipis-tipis saja. Saya menggunakan, untuk menyiram benih yang masih usia 0 hari ini, masih baru dibuka open, saya penyiramannya pakai tangki spray saja teman-teman. Jadi penyiramannya saya menggunakan tangki spray seperti ini. Saya siram tipis-tipis saja. Saya melakukan penyiraman 2-3 kali sehari ini. Pagi disiram, siang disiram, sore disiram, cuma menggunakan tangki spray saja seperti ini agar akar tidak terlampau basah ya. Jadi akar akan berkembang dengan baik, cuma tanaman di atas tuh kelembabannya terjaga. Jadi seperti itu caranya agar benih ini tidak gosong tapi akar tetap tidak terlalu basah ya teman-teman. Jadi caranya seperti ini namanya open luar. Ya ini setelah bibit usia 5 hari saya menggunakan pupuk ya. Saya sudah menggunakan pupuk Kristalon
Jadi setengah sendok saja seperti ini. Terus saya menggunakan ultradap ini agar akarnya berkembang dengan baik. Jadi untuk tangki gembor seperti ini saya menggunakan setengah sendok ultradap dan kristalon. Untuk tangki 16 liter ini, tangki gembor 16 liter. Intinya teman-teman gini aja, kalau teman-teman pusing nggak dapat pupuk kristalon atau apa, teman-teman bisa menggunakan MAP boleh, atau ultradap saja boleh, atau kristalon saja boleh. Jadi pemupukan itu apa saja, yang penting ada masuk pupuk lah. Oh ya, untuk teman-teman saran dari saya, pemupukan itu cukup maksimal tuh 2 kali saja. Jadi sekarang usia 5 hari ya masuk pupuk. Jadi nanti usia 2 hari lagi sebelum tanam masuk pupuk lagi, atau nggak usah dipupuk juga nggak masalah. Paling banyak itu 2 kali. Jadi jangan terlalu sering dipupuk ya teman-teman, karena bisa overdosis pupuk itu. Ciri-cirinya nanti daunnya mengeras dan tidak lebar ya, itu namanya overdosis pupuk. Jadi teman-teman sekarang dipupuk, besok dipupuk lagi. Jadi kalau seperti itu maka pertumbuhan semangka ini bukan tambah cepat ya, tambah lambat. Untuk penyiraman seperti ini saya menggunakan pagi. Jadi pagi saya siram, terus sore saya tidak melakukan penyiraman. Atau kalau ada yang layu ya, kita cukup spray pakai spray saja seperti itu, biar nggak terlalu lembab ya teman-teman. Jadi usia 9 hari setelah tanam ini saya taburi furadan ya. Jadi 1 hari sebelum pindah tanam saya melakukan penamburan furadan, untuk pertama untuk menghindari tanaman kita dari serangan hama seperti oteng-oteng, atau nanti setelah masuk lahan dari serangan cacing tanah dan siput. Jadi agar berbau ya, agar hama itu tidak terlalu enak untuk makan bibit benih kita. Oh ya, untuk penyepraian pertama usia 5 hari itu saya spray menggunakan antrakol, dan menggunakan CVT-nya saya menggunakan atonik ya untuk penyepraian. Jadi penyepraian cukup teman-teman 2 kali atau 1 atau 2 kali saja cukup ya, seperti mupuk saja. Jadi seperti itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula ya. Jangan lupa like dan subscribe jika bermanfaat, di share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam